Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Newsroom pemirsa, dan saat ini kita akan membahas juga mengenai ataupun tema kita pada hari ini, Bu Vivik, mengenai fenomena artis dan narkoba, dan kita akan melanjutkan perbincangan. Bu Vivik, ini kan bisa dikatakan beberapa artis yang terlibat ataupun terjerat narkoba ditangkap di rumahnya ataupun di kediamannya. Kenapa rumah seperti menjadi tempat favorit? Rumah adalah istana bagi seseorang. Begitu juga terjadi pada si artis itu. Rumah ada istana, dia bisa melakukan apa aja. Dia menguasai penuh rumah itu. Betul. Dia menganggap bahwa keadaan rumah itu bisa menjadi sesuatu yang sangat nyaman. Karena orang-orang terdekat dia pun dia bisa kendalikan. Gitu. Jadi sangat lumrah kalau rumah itu dijadikan tempat yang cukup nyaman untuk dilakukan itu. Karena memang mereka merasa aman dan tidak ada siapapun yang bisa mengontrol itu, kurang lebih begitu ya. Berarti bisa dikatakan pihak kepolisian pun mendapatkan informasi si artis ini pengguna ataupun bisa dikatakan mungkin pengedar juga, dapat informasi dari masyarakat kah atau memang laporan dari... Untuk wilayah Jakarta Selatan memang kita sudah buka ada aplikasi untuk pelaporan. Itu pun rata-rata memang di kediaman sendiri, di rumah sendiri. Begitu juga laporan dari masyarakat lewat telepon. Ya, jadi rata-rata memang kita terima kasih sama masyarakat, sudah ada antusias, sudah ada keaktifan untuk partisipasi dan untuk juga warning di lingkungan mereka. Berarti dan itu masyarakat sangat besar di sini ya. Sangat-sangat besar sekali. Dan apakah memang rata-rata artis yang terjerat narkoba ini sebagai pengguna saja atau memang mereka juga terlibat sebagai pengedar? Yang sudah kita lihat ada pengakuan juga dia sebagai pengedar kan, belum lama ini kan yang di Polda Metro Jaya. Tapi ada memang dia hanya menggunakan sendiri. Ada juga ya dia dikasih temen gitu. Ya, jadi saya katakan bahwa kalau untuk dia sebagai pengedar sangat jarang. Tapi dia rata-rata dia gitu ya. Menggunakan Nah, berarti kan kalau kita katakan pengguna, pengedarnya pun pastinya akan terus dilakukan pengembangan kasus. Sejauh apa Bu Vivik dan teman-teman di sini sudah melakukan pengembangan kasus terhadap para pengguna ini dan nantinya bisa mendapatkan pengedarnya? Kita selalu punya tahapan-tahapan penyelidikan yang artinya interogasi itu sudah pasti. Kita mengarah kepada atasnya. Betul. Kita tidak semata-mata mengarah ke bawah. Ke bawah itu hanya sebagai petunjuk aja. Jadi pada saat itu kita mendapatkan penangkapan dari pengguna, bisa naik ke jadi pengedarnya siapa, penjualnya siapa. Kalaupun kita dapat pengedarnya, paling tidak kita tanya, kamu udah jual kemana aja? Paling tidak kita men-stop. Betul. Saat barang itu ada di pengguna, kita stop. Kita harus lakukan penangkap, dalam arti kita harus menghentikan itu. Makanya bisa itu dilakukan penangkapan. Berarti tahapan-tahapan pun sudah dilakukan oleh pihak kepolisian sejauh ini, khususnya Jakarta Selatan. Dan apakah memang dengan ibaratnya adanya penangkapan dari pengedar ini membuat masyarakat pun lebih tenang di lingkungannya? Saya yakin pemberitaan ini juga membuat masyarakat lebih warning, karena mereka memiliki keluarga yang mereka cintai. Mereka juga tidak ingin hal ini masuk dalam kehidupan keluarga mereka. Jadi mereka pasti akan warning dalam lingkup keluarga yang lebih kecil, bisa lingkup yang lebih besar. Baik, ini kan Indonesia pun bisa dikatakan salah satu negara yang pasar yang sangat diminati oleh ataupun bisnis haram ini. Sebenarnya kalau menurut Bu Vivik, kenapa Indonesia bisa menjadi pasar yang sangat diminati? Itu yang maksud saya. Kenapa sampai kita menangkap barang bukti yang cukup banyak? Baik dari jajaran lain. Itu membuktikan bahwa jaringan narkoba sangat mengerti bahwa penggunanya sudah sangat banyak dan sangat warning. Jadi mereka menganggap bahwa bisnis mereka bisa berjalan baik di Indonesia ini karena penggunanya banyak gitu. Itu yang harus kita tekankan, harus kita turunkan supply-nya agar para pengguna bisa terhenti. Tanpa ada barang dia mau pakai apa? Atau tanpa ada penjual, dalam arti tanpa yang mengguna, dia juga sama menjual kepada siapa gitu. Berarti bisa dikatakan di sini kan banyak banget istilah ataupun sering kita dengar penjahat harus bisa lebih pintar dibanding polisi. Nah di sini berarti polisi harus lebih pintar lagi Bu ya? Harus lebih pintar dari penjahat. Dan sudah dilakukan sejauh ini? Kita sudah berusaha maksimal dengan apa yang kita miliki, kemampuan kita miliki dengan alat-alat yang sudah ada. Kita harus lebih cerdas dari jaringan-jaringan narkoba. Karena kalau kita nggak cerdas, ya ini akan menjadikan suatu tempat yang nyaman untuk mereka membuat bisnis mereka lebih besar di sini. Dan sejauh ini program-program yang telah dilakukan oleh
pihak kepolisian khususnya Jakarta Selatan? Kita sudah pertama kali sudah saya sampaikan bahwa kita punya program pelaporan masyarakat untuk mau melapor lewat aplikasi yang sudah medsos sudah berjalan dan bisa juga dilakukan melalui mobile phone berarti. Mobile phone, aplikasi IG, medsos dan segala macam, Polisi Sahabatku. Kemudian dengan keadaan ini kita buka pelaporan secara terbuka kepada masyarakat yang punya keluarga ada penyalahguna narkoba sebagai korban. Ayo lapor ya, kita akan bantu lakukan rehabilitasi. Dan tentunya kalau pihak keluarga lapor, jeratan hukum gugur. Baik. Gitu. Nah ini kan yang menjadi hal utama. Kadang masyarakat takut untuk melakukan pelaporan. Sebenarnya untuk menghimbau masyarakat agar tidak perlu lagi ragu untuk melapor ketika melihat ada kejahatan seperti ini. Aku mohon kepada seluruh masyarakat nggak perlu ragu, nggak perlu takut. Polisi sudah memberikan semuanya yang kita punya, yang diberikan untuk dalam undang-undang bahwa kita silakan. Yang memang ada penyimpangan lapor, kita akan lakukan pendidikan, terus kita lakukan untuk rehabilitasi kalau dia sebagai pengguna. Kalau dia pengedar ya kita tangkap. Kalau dia produksi, belum kita tembak mati gitu. Nah ini ngomongin masalah hukuman mati. Sebenarnya kan hukuman di Indonesia bisa dikatakan sudah sangat tinggi, yaitu sudah sampai ke tahapan hukuman mati. Apakah memang ini tidak memberikan efek yang bisa dikatakan oke, kita mungkin pindah pasar lah. Tapi kan semakin banyak nih masyarakat ataupun bahkan negara-negara luar yang terlibat. Ini hukuman mati pun kurang cukup atau gimana nih Bu? Saya kira itu hukuman mati sudah paling the best ya. Sudah paling membuat orang terjerat. Tapi namanya bisnis yang mereka pikirkan hari ini bisa berjalan, hari ini bisa menguntungkan, itu kadang tersisihkan. Jadi itu yang kita tidak boleh kalah dengan seperti itu. Kita harus bekerja keras bagaimana jaringan narkoba berhenti sampai di situ dan tidak masuk dalam jaringan kehidupan masyarakat kita. Dan sering sekali kita temukan jaringan internasional pun ikut masuk ke Indonesia. Sudah sejauh ini ada hubungan juga dengan Interpol untuk ibaratnya? Pastilah sudah ada. Yang sudah dilakukan Ibu? Untuk Jakarta Selatan kita belum sampai ke internasional, tapi Abang bisa bertanya kepada jajaran lebih besar. Secara nasional sudah pastinya. Baik. Nah pemirsa, kami akan kembali usaha jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di program Newsroom.